Malam ini panjenengan di patrap apa? Patrap Samadhi Toto Lenggah. Kalau panjenengan? Patrap Samadhi Wijaya Toto Lenggah. Toto Lenggah juga. ada mengalami kesulitan apa enggak? Ini udah setengah jam ini katanya agak kesulitan. Itu bukan kesulitan, itu proses itu. Yang saya tanyakan itu kesulitan. Karena panjenengan belum terbiasa duduk lama, makanya kalau duduk lama pasti itu akan ngefek sama raga panjenengan. Entah itu capek atau kram dan lain sebagainya. Itu karena panjenengan belum terbiasa duduk lama. Duduk dalam keadaan diam, durasinya lama, itu jenengan belum terbiasa. Mungkin panjenengan sering duduk lama, tapi kan tidak dalam keadaan diam. Duduk diam lama, nah itu kan jenengan belum terbiasa. Makanya ngefek pada raga panjenengan. Itu proses, bukan kesulitan. Yang saya tanyakan kesulitan, enggak ada. Kalau panjenengan bapaknya enggak mengalami kesulitan. Punya pertanyaan apa enggak? Belum ada yang mau ditanyakan. Berarti sebelum kesini sering nyimak YouTube saya. Panjenengan juga sering nyimak. Ya, pantas kalau enggak ada pertanyaan kalau sering nyimak YouTube saya, karena pasti paham kan. Kalau emasnya yang dari Majenang, jawab pertanyaan saya dengan jujur ya. Ya, jujur ya, jujur. Panjenengan kan sudah selesai manekung atau gembleng. Kok belum pulang itu karena masih kurang apa ndak punya ongkos? Ayo jujur. Dua-duanya. Kalau merasa masih kurang, ya, kalau panjenengan mempunyai rasa masih kurang di dalam pengkajian ini, padahal selama panjenengan manekung, selama panjenengan gembleng di sini, berulang-ulang kali sudah saya katakan ini puncak. Nah, ini puncak. Nggak ada yang lebih tinggi dari puncak, itu nggak ada. Ada Pak Web, langit itu aslinya nggak ada. Kalau nggak percaya ikut sama astronot sana, ada nggak langit itu? Langit itu hanya batas pepandangan mata kita. Jadi sejauh-jauhnya pandangan mata itu, nah itu langit itulah batasnya. Nggak bisa melebihi langit, itu nggak bisa. Langit itu nggak ada. Jadi puncak itu sudah paling tinggi, ya. Puncak itu sudah paling tinggi. Nah, kalau panjenengan merasa masih kurang, berarti jenengan kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Makanya ketika panjenengan manunggal jati, saya wanti-wanti, nanti saya beri kenang-kenangan buku. Tolong bukunya dibuka, dibaca dengan baik, agar supaya panjenengan lebih mengerti lagi, lebih memahami lagi apa arti maksudnya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, serta mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib, wahyu pancalaku. Itu sudah dilakukan belum? Nah, kalau soal ongkos, nanti besok saya jualkan cincin, nah, buat ongkos pulang. Nah, nanti setelah sampai di rumah, panjenengan harus mempraktekkan ya, menjaga
mempertahankan manunggal jati itu harus dipraktekkan ya, sesuai yang dimotivasikan. Nanti kalau panjenengan di pesanggrahan terus, untuk menjadi dewasa dan mandiri panjenengan kesulitan. Kalau di sini untuk bisa mandiri, untuk bisa dewasa, apalagi merdeka, itu nanti panjenengan kesulitan. Tapi kalau praktek di rumah itu panjenengan akan mengalami kemudahan-kemudahan. Ya, jadi sebaiknya karena sudah selesai manekung, sudah selesai ngembleng, panjenengan harus praktek di rumah. Ya, untuk bisa mencapai kedewasaan diri, kemandirian diri, dan kemerdekaan diri. Kalau berada bersama saya di pesanggrahan, selain akan mengalami kesulitan di dalam dewasa, mandiri, dan merdeka, berada bersama saya di pesanggrahan ini itu tidak gampang. Tidak gampang. Itu resikonya besar. Resikonya besar dan berat. Abot sanggane. Kalau istilah Jawanya itu abot sanggane. Dikarenakan kehidupan, entah itu kehidupan manusia ataupun kehidupan non manusia yang ada di dunia ini, itu selalu berpasang-pasangan. Selalu berpasang-pasangan. Dikarenakan ini terkait tentang berada bersama saya di pesanggrahan, maka pasangan-pasangan yang saya maksud, yang akan saya ungkap adalah pasangan-pasangan yang berkaitan dengan keberadaan saya di pesanggrahan ini. Lah, pasangan yang saya maksud ada baik, ada buruk. Ada baik, ada buruk. Ada bagus, ada jahat. Lah, karena inilah berada bersama saya di pesanggrahan itu tidaklah gampang. Berat. Resikonya besar. Apa itu? Yang namanya orang awam, kalau ada yang lebih baik, pasti dia akan merasa tersaing. Itu orang awam. Orang awam, yang namanya orang awam, kalau ada yang lain yang lebih baik, dia pasti, ini bisa dipastikan, pasti akan merasa tersaing. Agar supaya tidak tersaing, maka orang awam ini pasti akan melakukan sesuatu kan. Tidak mungkin diam atau menyerah begitu saja, itu tidak mungkin. Pasti akan melakukan sesuatu. Misal contoh, ini kan ceritanya pesanggrahan. Ya, ini kan ceritanya pesanggrahan kan. Misal contoh, ada sebuah perguruan, atau ada sebuah komunitas, atau ada sebuah paguyuban.
atau ada sebuah majelis pengkajian. Lah, murid-muridnya banyak yang berpindah ke saya nih. Lah, yang jadi guru ini kan pasti tidak akan tinggal diam. Gitu loh. Yang menjadi gurunya ini pasti tidak akan tinggal diam. Kecuali jika yang menjadi gurunya ini adalah seorang pelaku pengkaji diri. Gitu. Pasti dia bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri. Nah, kalau seorang pembimbingnya bukan pelaku pengkaji diri, pengkaji ilmu misalnya, pengkaji bisnis, pengkaji bela diri, olah kanuragan, dan lain sebagainya, kan belum ngerti, belum paham, belum tahu, pasti akan merasa tersaing. Mengetahui murid-muridnya berpindah ke pesanggrahan ini, pasti tidak akan tinggal diam. Pasti akan melakukan sesuatu, menggunakan apa yang mereka miliki. Katakanlah menyerang saya dengan santet, dengan sihir, dan lain sebagainya. Karena panjenengan berada bersama saya di pesanggrahan ini dan panjenengan belum ahli, pasti panjenengan akan ikut kena dampaknya. Kecuali selama panjenengan berada di pesanggrahan, panjenengan tidak keluar dari pesanggrahan. Tetap seperti para peserta manekung atau gembleng. Di dalam pesanggrahan, tidak keluar. Saya jamin aman. Karena pesanggrahan ini sudah saya buat steril dari hal-hal yang negatif. Nah, panjenengan kan tidak dalam keadaan manekung atau tidak dalam keadaan gembleng. Pasti ada keluarnya dari pesanggrahan. Nah, kalau sampai panjenengan kena santet, gimana itu? Kena sihir, nah gimana itu? Itu resiko. Nah, agar supaya panjenengan terhindar dari resiko-resiko itu, dikarenakan panjenengan masih dalam tahap belajar dan sudah selesai manekung atau gembleng, sebaiknya panjenengan memulai praktek mempertahankan manunggal jati di rumah. Orang-orang lama yang sudah pernah melakukan pasti sudah paham karena pernah melakukan. Namun video pencerahan saya kan masih terpajang di YouTube tuh sampai kapanpun. Artinya tidak menutup kemungkinan ada pendatang-pendatang baru yang baru menemukan video-video saya. Nah, sebagai pendatang baru kan masih belum terlalu mengerti, masih belum terlalu paham, masih belum terlalu tahu tentang apa yang saya informasikan. Wah, sombong sekali ini orang. Wah, adigang-adigung banget ini orang. Sok banget ini orang. Ketambahan muridnya pindah, ikut mengkaji diri bersama saya. Oh, tambah nemen. Lah, ini akan berisiko untuk siapapun yang berada bersama saya di pesanggrahan ini juga akan ikut mendapatkan dampaknya jika tidak ahli di dalam mempertahankan manunggal jati. Nah, kalau yang manekung, yang gembleng pasti aman karena yang manekung atau gembleng tidak keluar dari pesanggrahan. Ya, muplek aja di sini kan, maka pesanggrahannya sudah saya sterilkan.
Makanya setiap para peserta manekung atau gembleng saya cegah keluar dari pesanggerahan. Karena yang saya sterilkan itu hanya pesanggerahan. Artinya di luar pesanggerahan kan tidak steril. Kurang aman, kurang nyaman. Menjaga kemungkinan-kemungkinan hal-hal tersebut terjadi. Itu maksudnya. Jadi tidak gampang. Dalam keadaan seperti ini itu tidak gampang. Karena isinya dunia itu ada baik, ada buruk, ada bagus, ada jahat. Di mana ada kebaikan, pasti di situ ada keburukan. Di mana ada kebagusan, pasti di situ akan ada kejahatan. Ini hukum alam. Hukum alam. Kita tidak bisa menolak, tidak bisa merubah, tidak bisa protes. Karena memang hukum alamnya seperti itu. Dengan adanya itu, maka terjadilah kehidupan seimbang. Kalau tidak seperti itu, nanti tidak seimbang. Nah, sebagai seorang pelaku murni menuju suci, atau sebagai seorang pelaku suci menuju kelanggengan, tugasnya adalah memanunggalkan diri. Tugasnya adalah memanunggalkan diri. Antara baik dan buruk, antara bagus dan jahat ini dimanunggalkan. Itu tugas kita. Bukan menghakimi, bukan mencela, bukan menilai, apalagi menolak. Bukan, karena itu adalah naturalnya hukum alam. Jadi kalau sampai ada kejahatan yang menyerang, nah itu kita tidak diwajibkan untuk membalas. Jadi tidak boleh menilai, menolak serangan, itu tidak boleh. Menghakimi serangan, tidak boleh. Yang harus dilakukan adalah memanunggalkan serangan-serangan jahat itu agar menjadi satu kesatuan dengan bagus. Serangan-serangan buruk itu agar supaya menjadi satu kesatuan dengan kebaikan. Itu yang harus dilakukan. Nah, ini kan membutuhkan keahlian. Sementara panjenengan belum ahli di situ. Jadi sekali lagi, berada bersama saya di pesanggeran ini tidak gampang, tidak mudah, dan resikonya sangat besar. Kecuali kalau betah di pesanggeran, tidak keluar. Jadi jangan dikira, wah Pak Web itu aman-aman saja. Aman-aman saja bagaimana? Ngomong seperti ini, aman-aman saja bagaimana? Terkecuali seluruh manusia hidup di dunia ini sudah tercerahkan. Nah, itu baru bisa aman. Selagi masih ada manusia yang belum tercerahkan dan masih hidup di dunia ini, aman itu belum bisa. Pasti ada saja. Alasannya juga ada saja. Alasannya ada saja. Nggak ada alasan, dicari-cari alasannya. Karena memang hukum alamnya seperti itu. Agar terjadi keseimbangan, agar terjadi kestabilan itu memang harus seperti itu. Nah, itu bergantung dari kitanya. Bisa memanunggalkan apa enggak. Kalau tidak bisa memanunggalkan, jadilah masalah. Namun kalau bisa memanunggalkan, yo ora ono apa-apa, tidak ada apa-apa. Sehingga untuk melakukan suatu hal itu nggak punya alasan lah, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Manunggal jati semakin dipertahankan, semakin peka panjenengan. Semakin panjenengan pertahankan, semakin sensitif panjenengan. Semakin panjenengan pertahankan, semakin waskita panjenengan. Nah, kalau sudah seperti itu,
Kalau panjenengan kurang mengerti, kurang memahami apa arti maksudnya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, kurang mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, dikarenakan panjenengan peka, dikarenakan panjenengan sensitif, dikarenakan panjenengan waskita, kan tahu. Ya nggak, kira-kira nggak? Gitu nggak? Tahu kan? Ada orang yang nggak suka sama panjenengan, nah, terus ngirim jarum, kan tahu kan? Namun kalau panjenengan kurang mengerti, kurang memahami apa arti maksudnya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, kurang mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, pasti bales kan? Bukannya merasa mendapatkan pekerjaan untuk menjaga, mengelola, merawat, menyempurnakan alam semesta seisinya, malah bertengkar. Akhirnya terjadi saling bersaing, saling kacau, sudah seperti itu. Itu sudah kacau itu. Lah untuk poro kadang yang sedang bersama saya di sini, terutama yang sedang membantu kegiatan saya di sini, kalau poro kadang kita dimanapun tempatnya, yang sudah mengerti, memahami, dan mengetahui, itu no problem. Tapi bagi orang-orang awam yang baru mengetahui, belum mengerti, belum memahami, baru mengetahui, ini menurut mereka kan saya ini guru, saya kan seorang pembimbing, menurut mereka kan seperti itu. Menurut mereka, Wong Edan Bagu itu adalah seorang guru, seorang pelaku spiritual yang sedang mengamalkan spiritualnya kepada siapapun yang membutuhkan, kepada siapapun yang mau. Nah, dengan seperti itu berarti Wong Edan Bagu itu adalah seorang guru spiritual, seorang pembimbing. Itu kan di mata orang awam kan seperti itu. Lah, orang yang membantu kegiatan saya di sini berarti sama kan? Karena Wong Edan Bagu itu membimbing, berarti yang membantu kegiatan Wong Edan Bagu itu juga membimbing kan? Nah, ini hati-hati. Walaupun panjenengan di sini sedang mengkaji diri, tidak melakukan hal-hal yang lebih. Tapi dikarenakan ada istilah sedang membantu kegiatan saya di sini, maka panjenengan tidak akan lepas dari tudingan membimbing. Lah yang namanya guru, yang namanya orang membimbing, lah ini nggak gampang. Itu nggak gampang dan resikonya besar seperti yang sudah saya uraikan di awal tadi. Resikonya besar. Dikarenakan terjadinya keseimbangan kehidupan di dunia itu dengan adanya baik dan buruk, salah benar, bagus jahat. Nah, itu yang menjadikan kehidupan di dunia ini seimbang.
Kalau hanya baik tok, kacau. Hanya jahat, kacau. Hanya malam aja nggak ada siangnya, kacau. Siang kok nggak ada malamnya, kacau. Lah, keadaan yang paling memprihatinkan. Keadaan yang paling memprihatinkan adalah seorang putra kekudangane Rama ini sakit, mengalami sakit. Nah, ini memprihatinkan sekali. Seorang putra kekudangane Rama mengalami sakit. Ini sangat mengenaskan, ini sangat memprihatinkan. Karena putra kekudangane Rama adalah wujudnya kitab suci sejati ada makna. Kata-katanya, ucapannya adalah Wulangre sejati. Kelakuannya adalah berbudi bawa laksana. Kalau sampai mengalami sakit raga, ini kan memprihatinkan sekali. Ini sangat memprihatinkan sekali. Kalau sampai mengalami masalah raga atau masalah wujud. Tapi hal ini bisa terjadi kalau laku panjenengan tidak kuat. Laku panjenengan tidak kuat. Ini bisa terjadi. Kalau di rumah panjenengan, kemungkinan terjadinya sangat tipis. Tapi kalau di pesanggrahan ini, kemungkinan terjadinya sangat besar kalau lakunya tidak kuat. Jadi berada bersama saya di pesanggrahan ini, hati-hati. Karena masih terlalu banyak orang-orang awam di luaran sana. Nah, panjenengan yang sedang manekung atau sedang gembleng harus lebih berhati-hati lagi. Terutama dengan motivasi-motivasi yang diberikan, salah satunya tidak boleh keluar dari pesanggrahan. Kalau enggak, coba panjenengan akan mengalami resiko-resiko itu. Yang tidak manekung, yang tidak gembleng, lakunya tidak kuat juga tidak apa-apa. Asalkan betah tidak meninggalkan pesanggrahan ini. Tidak keluar dari pesanggrahan ini. Nguplek aja di pesanggrahan. Tapi kalau masih keluar ke pesanggrahan, ingat hati-hati. Karena di luar pesanggrahan itu tidak saya sterilkan. Kalau di luar pesanggrahan juga saya sterilkan, berarti saya melawan alam semesta. Mengingkari kenyataan kehidupan, realita kenyataan kehidupan. Terutama yang nyata-nyata sedang membantu kegiatan saya, mewakili saya, bahkan menggantikan saya ketika saya berada di luar pesanggrahan. Laku panjenengan harus kuat. Jangan pernah meremehkan apapun. Karena apapun yang menurut kita remeh, sepele,
Kalau laku kita tidak kuat, bisa berbahaya. Walaupun itu sepele, itu bisa berbahaya, bisa berubah menjadi bahaya yang dapat mengancam sewaktu-waktu. Ini saya alami dan saya hadapi selama bertahun-tahun. Makanya saya hafal. Termasuk Mas Narwanto sama Toto, hati-hati sampean. Kalau tidak, resiko-resiko yang tadi sudah saya jelaskan akan panjenengan alami. Karena panjenengan berada bersama saya di sini. Mungkin yang dipetik itu kan saya. Yang dipetik kan saya. Buah yang dipetik itu kan saya. Tapi bukan berarti pohon di sekitarnya itu juga tidak tersentuh loh. Apalagi gagal memetik buah kan. Pasti pohon-pohon di sekitarnya akan menjadi sasaran. Apa yang saya miliki, panjenengan juga memiliki. Apa yang saya punya, panjenengan juga punya. Karena sudah saya beri totalitas. Tinggal laku panjenengannya, kuat apa enggak. Pesanggerahan ini, sekali lagi saya katakan, pesanggerahan ini sejak awal saya dirikan, itu saya sterilkan. Itu saya sterilkan. Dari hal-hal yang sama sekali tidak disukai oleh yang namanya manusia. Jadi apapun yang tidak disukai manusia, itu di pesanggerahan ini nggak ada. Yang ada hanya berbagai macam yang disukai oleh manusia. Sebab karena itu, orang-orang yang berhasil mengkaji diri bersama saya di sini, itu mengalami rindu berat untuk bisa datang ke sini lagi. Karena keadaan yang ada di pesanggerahan ini, itu nggak ada. Di luaran sana itu nggak ada. Keadaan yang rasanya seperti di pesanggerahan ini, itu di luaran itu nggak ada. Makanya mereka mengalami kerinduan dengan keadaan di pesanggerahan. Padahal cuma begini aja pesanggerahannya. Jadi kalau panjenengan sampai mengalami gelisah, nggak tenang, nggak nyaman, nggak betah, berarti ada sesuatu di dalam diri panjenengan. Ada sesuatu di dalam diri panjenengan yang sedang menguasai diri panjenengan, yang sedang berusaha merebut kemerdekaan panjenengan, merebut kemandirian panjenengan, dan merebut kedewasaan panjenengan. Nah, kalau ini sampai panjenengan alami, segera cepat lakukan patrap samadhi mijil sampurno. Tahap demi tahapan patrap samadhi mijil sampurno harus dipertegas agar bisa terselesaikan dengan selamat dan sempurna. Tempatnya steril,
tempatnya steril, dihiasi dengan emas, intan, permata, bahkan berlian. Itu penghiasnya. Sudah tempatnya steril, aksesorisnya adalah emas, intan, permata, berlian. Emas, intan, permata, berliannya mana Pak Web? Saya kok nggak ngeliat. Berarti matanya masih buta. Kalau belum bisa melihat, matanya masih buta. Siapapun panjenengan, kalau panjenengan berani bertobat, berani mengikrarkan diri untuk bertobat, menutup seluruh masa lalu, dan berani memohon pengampunan kepada Maha Suci, panjenengan adalah emas, intan, permata, berliannya dunia. Maka sebab itu, di titik manunggal jati, panjenengan harus mempertahankannya. Karena apa? Karena diri panjenengan adalah emas, diri panjenengan adalah permata, diri panjenengan adalah intan, diri panjenengan adalah berlian yang tak ternilai harganya, yang tidak bisa ditukar dengan materi dalam bentuk wujud apapun. Semakin banyak para peserta manekung atau gembleng di pesanggeran ini, berarti semakin banyak emas, intan, berlian, permata yang menjadi hiasan pesanggrahan yang steril ini. Jadi bagi orang-orang yang murni pada mulanya, bagi orang-orang yang suci pada akhirnya, bukankah itu tempat yang sangat luar biasa indahnya? Jadi tidak mungkin gelisah, merasa gelisah, nggak nyaman, nggak mungkin dong. Hiasannya aja seperti itu. Tempatnya steril. Jadi kalau sampai mengalami gelisah, tidak tenang, tidak nyaman, berarti ada sesuatu yang sedang menggerogoti diri panjenengan, yang sedang merongrong jati diri panjenengan. Saya saja, kalau bukan karena adanya Siti Hinggil, jumenenging Wahyu Eka Buana, setiap hari, setiap malam, saya pengennya dekat gini. Sama setiap peserta manekung atau gembleng. Namun dikarenakan adanya Siti Hinggil, jumenenging Wahyu Eka Buana, maka saya harus berada beberapa meter dari panjenengan. Beberapa meter saja, tidak jauh. Karena tidak ada sesuatu yang lebih nyaman bagi saya selain dekat dengan orang-orang yang sedang bertobat. Tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan saya daripada dekat dengan orang-orang yang sedang bertobat. Bahkan tidak ada sesuatu yang lebih berharga bagi saya selain berada dekat dengan orang-orang bertobat. Sebab karena itu, daripada saya kelonan sama istri saya memilih tetap berada
bersama orang-orang yang bertobat. Di sini bisa diambil kesimpulannya bahwa keberadaan orang-orang bertobat di samping saya itu melebihi segalanya. Kalau panjenengan mampu mempertahankan manunggal jati panjenengan, panjenengan juga akan mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Kalau belum, berarti panjenengan belum terlalu mempertahankan manunggal jati. Apapun bisa diselamatkan dengan sempurna. Apapun bisa disempurnakan dengan selamat dalam situasi dan kondisi manunggal jati, kecuali satu yang tidak bisa panjenengan selamatkan dengan sempurna, yang tidak bisa panjenengan sempurnakan dengan selamat, walaupun panjenengan dalam keadaan manunggal jati. Satu, apa itu? Keberadaan kita di dunia ini. Untuk apa kita berada di dunia ini? Untuk apa kita berada di dunia ini? Ini yang tidak bisa panjenengan selamatkan dengan sempurna, tidak bisa panjenengan sempurnakan dengan selamat. Manusia hidup diturunkan ke dunia untuk menjadi rajanya alam semesta seisinya, bertanggung jawab tentang kesempurnaan, keselamatan alam semesta seisinya. Manusia hidup diturunkan ke dunia ini untuk menjaga, mengelola, merawat, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Itulah sebabnya manusia hidup diturunkan ke bumi ini. Ini yang tidak bisa panjenengan selamatkan dengan sempurna. Ini yang tidak bisa panjenengan sempurnakan dengan selamat. Jika disimpulkan, kita berada di dunia ini tak lain dan tak bukan untuk mengabdi kepada Maha Suci. Keberadaan kita di dunia ini untuk mengabdi kepada Maha Suci. Untuk apa manusia diciptakan? Untuk apa manusia diturunkan ke bumi? Untuk mengabdi kepada Maha Suci, bukan yang lain. Ini yang tidak bisa panjenengan selamatkan dengan sempurna, tidak bisa panjenengan sempurnakan dengan selamat, kecuali kalau panjenengan meninggalkan dunia ini, alias mati bunuh diri sebelum ajal. Berarti pengabdianmu selesai. Selama kita masih hidup di dunia ini, tugas kita, alasan kita berada di dunia adalah mengabdi kepada Maha Suci. Sebaik-baiknya mengabdi kepada Maha Suci adalah memperkenalkan Maha Suci yang sesungguhnya kepada seluruh makhluk. Ini sebaik-baiknya mengabdi. Siapapun putra kekudangane Rama, tidak ada larangan baginya. Larangan apapun tidak berlaku
bagi putra kekudangane Rama. Karma apapun tidak berlaku bagi putra kekudangane Rama. Dosa apapun tidak berlaku bagi putra kekudangane Rama. Sebab karena itu, manusia hidup di dunia yang bisa merdeka, mandiri, dewasa, itu sesungguhnya hanya putra kekudangane Rama. Selain putra kekudangane Rama, tidak akan pernah bisa mandiri, dewasa, merdeka, itu tidak akan pernah bisa. Tidak ada larangan bagi seorang putra kekudangane Rama. Karena itu tidak ada larangan bagi seorang putra kekudangane Rama. Karena itu tidak ada ikatan bagi putra kekudangane Rama. Tidak ada karma bagi putra kekudangane Rama. Tidak ada batasan bagi putra kekudangane Rama. Waton ora tumindak luput. Kunci kena kanggo apa wae. Kumpul nunggal suci itu bisa apa saja. Waton ora tumindak luput. Silahkan. Mau apa saja silahkan. Tapi semua kelakuanmu itu harus memperkenalkan Maha Suci yang sesungguhnya kepada apapun. Namun kalau tidak, berarti luput tumindaknya. Berarti kelakuannya luput kalau tidak. Selagi engkau memperkenalkan Maha Suci yang sesungguhnya, silahkan, apapun silahkan. Nggak ada larangan, nggak ada ikatan, nggak ada batasan. Mau dangdutan, mau karaoke, silahkan. Mau ke kafe, mau ke tempat pelacuran, silahkan, nggak ada larangan. Asalkan di semua itu engkau memperkenalkan Maha Suci yang sesungguhnya. Di YouTube saya ada beberapa video-video di mana saya karaokean. Bahkan saya duet dengan seorang perempuan. Coba kelakuan saya lihat di video itu. Adakah video karaokean saya yang tidak memperkenalkan Wahyu Pancagaib? Saya ngejak goyang aja nyebut kunci, goyang, kunci, kumpul, enggak. Itu upaya-upaya saya memperkenalkan tentang Maha Suci yang sesungguhnya. Untuk orang awam itu kan penasaran di situ. Apa sih kunci yang dikatain Pak Web ketika nyanyi itu? Itulah putra kekudangane Rama. Putra kekudangane Rama adalah manusia hidup yang terbebas dari belenggu, terbebas dari otak box yang tergembok. Putra kekudangane Rama adalah manusia hidup yang terbebas dari ikatan, dari larangan, dari karma-karma. Selama ora tumindak luput. Selama ora tumindak luput. Tumindak luput itu apa sih Pak Web? Tumindak luput itu adalah upaya tidak membawa Maha Suci dan tidak memperkenalkan Maha Suci.
Kenapa Maha Suci harus diperkenalkan? Agar supaya manusia hidup di dunia ini sadar, sesadar-sadarnya bahwa keberadaannya di dunia ini adalah sedang mengabdi dan untuk mengabdi kepada Maha Suci. Bentuk pengabdiannya adalah merawat, menjaga, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Berarti kita diwajibkan memperkenalkan Maha Suci kepada alam semesta seisinya. Dengan cara dan teknik apa adanya, blak kotak. Kalau tidak berarti luput. Lah kalau luput, sing sopo eling bakal sun ilingi, sopo luput bakal sun bondo. Itu sabdanya hidup. Artinya kalau kita sampai luput, hidup kita akan membelenggu dan kita nggak bisa merdeka lagi, nggak bisa mandiri lagi, nggak bisa dewasa lagi. Kalau sudah dibelenggu oleh hidup. Dulu, ini sejarah. Ketika Mbah Semono atau Eyang Semono, itu yang fotonya di situ. Manusia pertama yang berhasil menyempurnakan Wahyu Eka Buana atau Wahyu Mah Kotarama menjadi Wahyu Pancagaib adalah beliau. Dulu ketika Mbah Semono atau Eyang Semono masih sebagai manusia hidup di dunia, bertempat tinggal di Gunung Damar Loano, Purworejo sana. Orang datang minta apapun diiyai. Orang mau melakukan apapun minta izin diizini. Dan setiap orang yang meminta apapun dan memohon izin tentang apapun itu selalu diberi kunci. Selalu diberi kunci. Apapun permintaannya loh itu ya. Selalu diberi kunci. Pada suatu ketika, rupanya ada yang selalu memperhatikan kelakuan Eyang Semono atau Mbah Semono ketika menghadapi ratusan tamu di setiap harinya itu. Sehingganya dia apal. Suatu ketika ada kesempatan, lalu seseorang yang selama itu memperhatikan itu bertanya, Romo, ada orang minta izin mau melacur, kamu beri izin. Ada orang minta izin mau merampok, kamu beri izin. Orang minta kaya diberi izin. Orang minta izin mau jadi dukun diberi izin. Semuanya diizinkan. Orang mau minta ilmu diiyai. Orang mau minta itu diiyai, orang minta ini diiyai, dan semuanya itu selalu diberi kunci. Namanya nggak ada selain kunci. Lah terus ini sebenarnya apa? Kunci itu apa? Semuanya dikasih kunci. Semuanya diiyai dengan kunci. Satu pun nggak ada yang ditolak, satu pun nggak ada yang dicegah. Tidak ada yang tidak diberi.
semuanya diberi, semuanya diiyai. Sebenarnya kunci itu apa? Jawaban beliau, kunci adalah kumpul nunggal suci. Apa itu kumpul nunggal suci, Romo? Kumpul nunggal suci adalah urip, 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 urip sampai 7 kali. Setelah 7 kali mengucapkan urip, baru kalimat terakhirnya adalah hanguripi. Jadi urip, 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 hanguripi. Itu jawabannya. Lah, iki kena kanggo apa wae? Waton ora tumindak luput. Itu jawaban Mbah Semono atau Eyang Semono Sastro Hadijoyo. Kemudian pertanyaannya berlanjut. Lah, melacur, mencuri, merampok, menjatuhkan saingan dagangnya, apa itu tidak luput? Jawaban Romo, tidak. Kok bisa? Kalau dia kunci ketika ngerampok, nyuri, nipu, dan lain sebagainya itu. Paham nggak jenengan? Artinya ketika menipu, dia memperkenalkan Maha Suci kepada yang sedang ditipu. Ketika merampok, dia memperkenalkan Maha Suci kepada yang sedang dirampok. Ketika dia melacur, dia memperkenalkan Maha Suci kepada yang sedang dilacuri. Nah, terus pertanyaannya, kalau panjenengan melacur, kemudian memperkenalkan Maha Suci kepada yang panjenengan lacuri, kira-kira jadi melacur nggak? Nggak jadi kan ya? Nah, kalau jenengan merampok, terus panjenengan memperkenalkan Maha Suci kepada orang yang mau dirampok, kira-kira jadi ngerampok nggak? Makanya orang minta izin apapun diizinkan oleh Romo. Nanti malam ada rumahnya company, rentenir banget, kaya raya, mau saya rampok Romo. Nanti uangnya saya bagi-bagikan kepada fakir miskin. Silahkan, iyo. Jimatnya mana Romo? Dikasih kunci. Gusti ingkang Moho Suci, dan seterusnya. Itu jimatnya. Gunakan itu untuk merampok company tersebut. Seperti itu loh maksudnya. Jadi apapun silahkan, tidak ada larangan di sini. Asalkan panjenengan memperkenalkan wahyu panca gaib, memperkenalkan wahyu pancalaku, atau simpelnya memperkenalkan Maha Suci dengan apa adanya.
sejujur-jujurnya blak kotak tanpa tedeng aling-aling kepada apapun itu tadi. Hanya dengan itu, hanya seperti itu panjenengan tidak termasuk luput. Putra kekudangane Rama kalau sudah luput itu seperti kerbau. Putra kekudangane Rama kalau sudah luput itu seperti kerbau. Bentuk belenggu sun bondo. Bentuk belenggu dari hidup itu adalah tampar atau tambang atau tali yang diikatkan di hidung kerbau itu tadi loh. Mbak jenengan analisa sendiri seperti apa rasanya. Putra kekudangane Rama kalau sudah luput itu seperti kerbau yang dicongok irungnya. Kenapa sengeri itu? Lawong tiap saat berucap kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput, tapi luput. Nah, berarti seperti kerbau yang dicucuk hidungnya itu kan imbas kan? Imbas. Namun kalau tidak luput, merdeka, dewasa, mandiri, terbebas dari karma-karma, dan larangan apapun tidak berlaku baginya. Karma-karma tidak bisa menyentuh dia. Dan apapun yang berhadapan dengan dia, pasti akan masuk ke ranah dijaga, dirawat, dikelola, dan disempurnakan. Artinya sudah melakukan pengabdian kepada Maha Suci. Sekali duduk patrap samadhi membaca kunci 7 kali. Sekali duduk ketika patrap samadhi membaca kunci itu 7 kali kan. Selama bacaan kunci yang 7 kali ini tadi panjenengan hianati lebih dari 7 kali, maka selama itu kunci tidak bisa digunakan untuk apa saja. Membaca kunci 7 kali, dihianati 1 kali, luput 1 kali, itu saja kunci masih belum bisa digunakan untuk apapun. Apalagi luputnya lebih dari 7 kali. Artinya kunci belum mahanani, belum bisa untuk apa saja. Karena kuncinya masih dihianati sendiri. Diucapkan sendiri, berikrar sendiri, dihianati sendiri. Kita tidak boleh lebih, baca kunci itu hanya 7 kali. Tidak seperti dzikir, tidak seperti wirid. Yang bisa kita ulang bacaannya hingga miliaran. Dihianati 7 kali masih banyak kan?
Nah, masih banyak kan dikir-dikir lainnya yang belum terhianati, melakukan luput 7 kali katakanlah. Lawang saya sudah membaca dikir 1 miliar kali. Nah, lah kalau kunci cuma 7 kali tok, luputnya panjenengan lebih dari 7 kali. Wah, 0 kan? Gali lubang tutup lubang. Malah masih ada lubang yang belum tertutup. Gitu loh. Nah, kalau sekali duduk melakukan patrap samadhi bisa baca kunci 100 kali, mending jenengan melakukan luput 7 kali itu masih ada 93 bacaan kunci, enteng. Ini sekali duduk cuma baca kuncinya 7 kali ya. Dalam sehari luputnya 9 kali, 10 kali. Wow. Bukan cuma gali lubang tutup lubang, nunggak iya. Kunci, sejatinya kunci, sesungguhnya kunci, kalau dibahas, itu mengerikan. Seperti kata-katanya mendiang Eyang Semono tadi, yang sudah saya ucapkan. Urip, 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 hanguripi. Artinya 7 lapisan yang ditempati oleh hidup ini manunggal jadi satu kesatuan. Tersebut Maha Suci itu sendiri. Semua perwujudan di alam semesta ini itu memiliki 7 lapis, 7 partikel atau 7 dimensi. Nah, setiap partikel, setiap lapisan, atau setiap dimensi, ini masing-masing ditempati oleh hidup. Diberi kehidupan oleh hidup. 7 ruh sucinya Maha Suci, yang menempati 7 dimensi, 7 lapis, ini manunggal jadi satu kesatuan. Apa enggak ngedap-ngedapi? Pantas kunci bisa untuk apa saja. Lawong melampaui 7 dimensi. Melampaui 7 keadaan. Melampaui 7 partikel. Lawong seluruh isinya alam semesta itu hanya memiliki 7 dimensi, atau 7 partikel, atau 7 lapis keadaan. Lah kunci melampaui lebih dari 7 gitu loh. Lebih dari 7. Makanya dikatakan kunci kena kanggo apa wae. Ning waton ora tumindak luput. Nah ini. Jadi jangan sampai panjenengan melakukan patrap samadhi di setiap hari atau di setiap malam itu termasuk dalam istilah gali lobang, tutup lobang, bahkan nunggak. Ini jangan sampai. Baca kuncinya 7 kali, luput sekali lumrah lah, masih ada 6 kan?
Nah kalau baca kuncinya 7 kali, luputnya 7 kali, berarti gali lubang, tutup lubang, nggak dapat apa-apa. Nah kalau baca kuncinya 7 kali, luputnya 8 kali, ya berarti nunggak yang satu itu kan. Gali lubang, tutup lubang, nunggak satu. Itu kalau ponco gaib dibuat hitung-hitungan matematika itu. Kan ada paweling, ada mijil, ada singkir, enggak kepake. Di dalam kumpul nunggal suci, di dalam manunggal jati, paweling, mijil, singkir itu enggak kepake. Pada ranah manunggal jati enggak ada yang terpakai. Palungguh pambuka, palungguh panutup, paweling, mijil, singkir enggak kepake di manunggal jati itu. Mau apa jenengan? Mau ditebus pakai apa? Kalau baca kuncinya 7 kali, luputnya 8 kali. Panjenengan belum bisa merasakan realita ini. Lawang baca kuncinya 7 kali, luputnya 8 kali. Nah, kalau setiap kunci yang panjenengan lakukan tidak panjenengan hapus sendiri, panjenengan pasti tahu. Pasti tahu. Seperti apa keadaannya, seperti apa rasanya, seperti apa perasaannya, itu panjenengan pasti tahu. Ya panjenengan tidak akan tahu. Lawang gali lubang, tutup lubang, ada kalanya juga nunggak. Nggak akan tahu. Makanya panjenengan enjoy saja. Lawang panjenengan tidak dapat merasakan, tidak dapat menikmati rasanya. Kalau panjenengan bisa menikmati rasanya, oh panjenengan pasti berjanji bahkan bersumpah untuk tidak mengulang luput. Kedatangan tidak tenang, enjoy panjenengan. Bahkan mungkin tidak merasa bersalah. Datang gelisah, enjoy panjenengan. Panjenengan anggap biasa-biasa saja karena panjenengan tidak menyaksikan. Belum menyaksikan. Belum menikmati. Lawang kuncinya tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, ada kalanya nunggak. Belum pernah, kuncinya utuh itu belum pernah. Setidak-tidaknya pasti kelong. Bacaan kunci 7 kali itu pasti kelong 3. Berkurang 2. Karena untuk nebus luput tadi. Mempertahankan manunggal jati berarti berupaya untuk tidak luput. Makanya motivasi yang saya berikan, diam di saat samadhi setelah melakukan patrap, di luar patrap samadhi menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dengan melakukan 2 hal ini, kemungkinan luput itu sangat tipis sekali. Kemungkinan luput itu sangat tipis sekali. Nah, kalau tidak luput berarti manunggal jati terpertahankan.
Nah, kalau manunggal jati terpertahankan berarti manunggal jati ini bisa untuk apa saja. Padahal luput ini bukan sesuatu yang mengerikan loh. Luput ini bukan sesuatu yang kita pikirkan sebegitu rumitnya, itu bukan. Luput itu adalah melakukan sesuatu hal atau berbuat sesuatu hal panjenengan tidak memperkenalkan Maha Suci ke situ. Itu loh luput. Kesimpulannya berarti luput ini kan bukan belenggu sih aslinya. Luput ini adalah sesuatu yang membuat panjenengan gengsi. Nah. Kan bukan suatu belenggu luput ini. Nah. Bagaimana mau dikatakan belenggu? Bagaimana luput ini dikategorikan belenggu? Lah wong nonton dangdut bisa kok. Asalkan, nah ini loh, asalkan ini loh. Masih ingat nggak dengan yang sudah saya sampaikan dari tadi? Asalkan panjenengan menyampaikan Maha Suci, setidak-tidaknya kan kepada salah satu yang sama-sama nonton dangdut. Lebih hebat lagi sama penyanyinya. Setelah memperkenalkan Maha Suci kepada salah satu penonton, ini kan bisa joget. Letak belenggunya di mana? Nah, belenggunya di mana? Mengerikannya di mana? Nah, melacur, silahkan. Tapi perkenalkan Maha Suci kepada yang dilacuri. Setelah memperkenalkan Maha Suci kepada yang kita lacuri, kalau kontolnya masih ngaceng berbicara tentang Maha Suci, kontolnya masih ngaceng ya, berarti itu kan Maha Suci itu sendiri, ya bisa ngelacur, bisa tumbak-tumbakan. Nggak kena karma, nggak kena dosa. Letak belenggunya di mana luput ini coba? Hasilnya gitu loh. Hasilnya gitu. Bukan dilarang, bukan tidak boleh, silahkan. Kalau saya sampai bicara, saya sampai ngelarang, berarti kelakuanmu tidak memperkenalkan Maha Suci. Nah, mengikuti kehendak angen-angen. Mengikuti ajakan pikiran. Nah, itu luput namanya kalau seperti itu. Nah, kita sudah mengkhianati bacaan kunci yang hanya 7 kali tadi. Sehingga kuncinya ini sudah nggak genap nih, sudah nggak 7. Berarti ada lapisan, ada dimensi, ada partikel yang dimana kita tidak berada di dalamnya. Nah, kalau 7 hari berarti kalikan aja itu. Berapa? Jadi luput itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan belenggu luput itu. Jadi jangan takut luput. Luput itu adalah kelakuan-kelakuan kita yang tidak memperkenalkan Maha Suci. Kelakuan-kelakuan kita yang kalau diperluas, kelakuan-kelakuan kita yang tidak menjaga, tidak merawat, tidak mengelola, tidak menyempurnakan alam semesta seisinya. Memperkenalkan Maha Suci itu simpelnya. Itu simpelnya. Jangan fanatik, silahkan. Nggak ada larangan di sini. Nah,
Waton ora tumindak luput. Luput yang dimaksud tidak memperkenalkan Maha Suci. Kabarkanlah tentang aku walau hanya satu ayat. Pernah baca firman itu? Panjenengan yang Islam, panjenengan Islam. Pernah baca ayat itu enggak? Lah, sampaikanlah tentang aku walau hanya satu ayat loh, satu ayat. Enggak usah bla bla bla, satu ayat kok. Satu ayat kok. Nah, gengsi panjenengan ini yang menuntun panjenengan, yang menjerumuskan panjenengan ke ranah luput. Mau apapun, mau bagaimanapun, silahkan. Namun sampaikan walau hanya satu ayat. Bertambah ayat yang disampaikan, ya bertambah kan kemerdekaannya, kebebasannya bertambah kan. Satu ayat saja sudah bisa menjadikan kedirian kita mandiri, merdeka, dan dewasa. Apalagi banyak ayat. Jadi jangan dikira luput itu belenggu, luput itu momok yang menakutkan. Jangan. Aslinya sederhana. Masa iya Maha Suci menakut-nakuti? Jadi luput itu tidak menyampaikan ayat-ayat Maha Suci. Luput itu tidak menyampaikan firman-firman Maha Suci. Luput itu tidak menyampaikan kalam-kalam Maha Suci. Luput itu tidak menyampaikan wahyu-wahyunya Maha Suci. Itu luput. Karena apapun yang kita lakukan, jika tidak menyampaikan firman Maha Suci, ayatnya Maha Suci, kalamnya Maha Suci, wahyunya Maha Suci, itu akan menjadi karma bagi orang lain. Kitanya sih tidak apa-apa, tapi bagi yang lainnya itu akan menjadi karma. Nah, kalau salah satu isinya alam semesta mendapatkan karma akibat kelakuan kita, nah ini jadi berdampak lagi nih. Kita harus bertanggung jawab nih. Maka kita tidak ngerti kan kalau kita sudah menciptakan karma bagi orang lain, nggak ngerti kan? Artinya bertanggung jawab untuk mencerahkan seseorang ini kan nggak ngerti. Ini yang bahaya di situ. Kita sendiri tidak sepakat dengan karma, tapi kita memberikan karma-karma ke orang lain. Letak menjaga, merawat, mengelola, menyempurnakan alam semestanya di mana? Seburuk dan sejahat apapun manusia, jika saya mengenalnya, pasti dia tahu wahyu pancagaib. Karena saya menyampaikannya, saya memperkenalkannya.
nggak peduli setan, nggak peduli siapa dia. Karena itu adalah bentuk pengabdian saya kepada Maha Suci yang tidak bisa saya selamatkan dengan sempurna, yang tidak bisa saya sempurnakan dengan selamat. Nah kalau belum bisa ya jangan lakukan dulu, wong belum bisa kan. Kalau belum bisa ya jangan melacur. Kalau belum bisa ya jangan nipu, lah wong belum bisa. Nah kalau belum ya jangan nonton dangdut. Belum bisa Pak, ya jangan ke kafe. Kan gitu. Apa itu repot? Kan enggak sih? Lawang merasa belum bisa ya janganlah. Kalau merasa sudah bisa silahkan. Aslinya gampang kan? Merasa belum bisa tapi melakukan. Nah yang repot kan ini. Merasa sudah bisa tapi tidak berani, namun melakukan. Nah ini lebih repot lagi. Merasa sudah bisa tapi gengsi, namun melakukan. Nah ini lebih repot lagi. Menyampaikan ayat-ayat Maha Suci itu gengsi, malu, karena Maha Suci itu adalah memalukan. Ini lebih repot lagi. Menyampaikan Maha Suci takut. Karena Maha Suci itu jelek. Sesat. Jadi untuk menyampaikan ayat-ayatnya itu takut. Tapi kelakuannya dilakukan. Nah ini gawat. Suatu ketika saya mengambil sampel daripada sejarah beliau mendiang Eyang Semono atau Mbah Semono Sastro Hadijoyo. Suatu ketika ada salah satu putra bertanya kepada Romo, Romo, mungkin tidak seorang putra mengalami gelisah. Seorang putra mengalami nggak tenang. Tanya seorang putra kepada Romo. Nah Romo menjawab, apa sih yang tidak mungkin bagi Romo? Apa sih yang tidak mungkin bagi Romo? Lalu seorang putra melanjutkan pertanyaannya. Lah, ketika seorang putra mengalami itu, apa yang harus dilakukan oleh seorang putra, Romo? Temui putra yang lain. Lalu berceritalah tentang Romo. Apa arti maksud daripada filosofi ini? Ketika seseorang bercerita tentang Maha Suci ke seseorang yang lain, maka
ada dua dat maha suci hidup berkomunikasi di situ. Ada dua dat maha suci hidup berkomunikasi itu. Yaitu dat maha suci hidup yang berada di dalam dirinya seseorang yang sedang bercerita tentang maha suci, dan dat maha suci yang sedang berada di dalam dirinya orang yang sedang menerima penyampaian tentang maha suci. Apakah itu akan menyelesaikan Romo? Ketika Romo menciptakan apapun, dua inilah yang digunakan. Artinya dua ruh suci kan yang digunakan oleh Romo. Baru bisa tercipta sesuatu hal. Nah, kalau disimpulkan, berarti ketika ada dua ruhnya maha suci ini bertatap wajah dan saling bercengkrama, maka di situ akan terjadi sebuah mujizat, keajaiban yang akan menyempurnakan atau menyelamatkan kegelisahan tadi, ketidaktenangan tadi. Nah, kalau tidak ada putra Romo, selama dunia ini, selama alam semesta ini masih berdiri kokoh, tidak ada yang tidak ada putronya. Maksud Romo, seluruh manusia hidup itu adalah putro. Seluruh manusia hidup itu adalah putro. Yang saya maksud itu Putro Romo. Nah, kalau Putro Romo beda lagi. Seluruh manusia hidup itu adalah putro. Namun tidak seluruh manusia hidup itu adalah putro kekudangannya Romo. Nah. Berarti putro yang dimaksud oleh Romo ini kan tidak harus orang yang sama-sama mengkaji diri kan. Sama-sama orang yang sedang mengkaji diri sekalipun, kalau ketika bertemu bukan Romo yang diceritakan, tidak ada mujizat apapun. Yang ada juga sama-sama pusingnya, sama-sama mumetnya. Kalau bukan ayat-ayat Romo yang disampaikan, kalau bukan firman-firman Romo yang disampaikan. Kesimpulan terakhir terpenting dari kelakuan kita adalah berupaya menjadikan kunci tidak gali lobang tutup lobang, apalagi sampai nunggak. Karena
Selama kunci kita masih gali lubang tutup lubang, apalagi sampai nunggak, ya selama itu kunci hanya sebatas bacaan, tidak ada wibawanya apa-apa. Jadi puncak perilaku atau kelakuan diri kita adalah kunci. Kumpul nunggal suci. Puncak kajian kita adalah manunggal jati. Di dalam keadaan ini, panjenengan benar-benar merdeka. Asli merdeka. Mandiri, benar-benar mandiri, benar-benar dewasa. Dewasa, mandiri, merdeka, ini idolanya seluruh manusia hidup. Untuk melakukan patrap samadhi mijil sowan, untuk melakukan patrap samadhi mijil sampurno, untuk melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, panjenengan tidak dituntut harus merdeka, mandiri, dewasa. Namun panjenengan tidak akan pernah sampai di ranah ini, tidak akan pernah tinggal di dimensi ini, kalau kunci panjenengan masih gali lubang tutup lubang, apalagi nunggak. Jadi jangan coba-coba melakukan patrap samadhi mijil sowan sambil tiduran. Lawang sampai di ranah itu saja belum. Tentang kewajiban-kewajiban ritual di ranah kunci, di ranah manunggal jati, itu bebas merdeka. Dan kebebasan merdekanya tidak akan keluar dari jalur dewasa dan mandiri. Namun kalau kuncinya masih gali lubang tutup lubang, apalagi nunggak, jangan coba-coba sok berada di ranah itu, sok berada di dimensi itu, karena congok hidung kerbomu akan semakin besar. Semakin besar cucuk hidungnya, congor kebunnya semakin gede, ini semakin tidak nyaman. Noleh sedikit saja ditarik keluar darah. Perhatikan aja kerbau sapi itu. Kalau tambangnya kebesaran, tambang hidungnya kebesaran, coba aja. Ditarik sedikit aja keluar darah. Keluar darah
ketika tambangnya ditarik, congok hidungnya ditarik, ini filosofi daripada gelisah, nggak tenang, nggak nyaman, nggak jenek. Keinginannya masih banyak, ingin itu, nggak ada enaknya, nggak ada tenangnya. Nah itu filosofi daripada congok irung, kebo ditarik keluar darah. Paham nggih? Paham? Paham nggih? Ada pertanyaan tentang ini? Ada pertanyaan enggak tentang ini? Loh kok menengah itu? Aku takut kok. Ada pertanyaan enggak tentang ini? Belum. Panjenengan ada pertanyaan tentang ini? Hah? Masih? Contoh, panjenengan nonton dangdut. Contoh ya. Krentek, ada rasa dan perasaan ingin nonton dangdut karena ada di dekat rumah yang nanggap dangdut. Agar supaya panjenengan tidak tersiksa oleh ingin tadi, kan panjenengan harus nonton. Ya. Karena apa? Karena ada kesempatan muncul rasa dan perasaan ingin nonton dangdut. Ini sudah ada luput dari awal sebenarnya. Ya. Ini sudah ada luput dari awal. Bisanya rasa dan perasaan ingin nonton dangdut ini masuk ke dalam diri kita, berarti kan ada celah di dalam diri kita. Pada diri kita kan berarti ada lubang kan? Makanya keinginan nonton dangdut ini muncul, bisa masuk ke dalam diri kita. Nah kalau keinginan ini tadi sudah masuk ke dalam diri kita, kan kita sudah nggak nyaman tuh. Ya kan, kalau nggak melakukan nggak nyaman kan? Nah agar tidak tersiksa oleh ketidaknyamanan berarti harus nonton dangdut. Menyampaikan satu ayat saja, walau satu ayat saja, walau satu firman saja tentang Maha Suci. Contoh, ada bakul wedang katakanlah. Nah, mampir dulu ke tempat wedang. Di depan panggung dangdut ada bakul wedang. Nah, nonton dulu. Mbak atau Bu, pesen wedangnya teh. Setelah dibuatkan wedang teh, monggo Mas. Ini sudah didoain belum, Bu? Hah? Sudah masuk kan? Ini sudah didoain belum? Kalau belum didoain tak doain ya. Satu ya. Atau sampai di pelataran dangdut ketemu teman lama, juga sama-sama nonton dangdut. Sampean mau pamit bojo urung? Sudah menyampaikan satu itu ya. Pamit bojo itu kan sesuatu yang baik. Ya kan? Mengingatkan seorang teman yang sudah punya istri, anak, ya. Itu kan sesuatu yang baik. Firman ayat itu adalah kebaikan kan? Nah kalau nggak ada teman Pak Web, nggak kurang-kurangnya sambil berbaur joget, wih andai kata itu biduannya Putra Romo, wih kayaknya tambah cantik yakin, ya. Nah ini kan terdengar banyak orang di situ. Apakah itu hal yang memalukan? Itu sudah menyampaikan kan?
Masih kurang? Nah, dua tidak monoton kekunci loh itu tadi ya. Ada kata-kata yang bukan kunci, bukan putra romo kan tadi doa itu kan bukan ya. Tapi kan baik. Mengingatkan teman yang sudah punya istri nonton dangdut wis pamit durung karo bojomu mau engko digoleki engko agek nyawer bojomu teko kene didukne saka panggung gara-gara bojomu ora mbok pamiti. Itu kan sesuatu ya, itu kan firman itu. Itu kan ayat ya. Kan banyak kan lagi asik-asik nyawer tekani bojone iso leret ngono kan akeh to. Nah, itu. Secuil kebaikan yang panjenengan lakukan itu adalah ayat maha suci, itu adalah firman maha suci. Paham nggih? Lah ning lonte piye Pak Web? Gampang. Lah carane Pak Web, waduh, gampang ora rumit mah. Yang namanya pelacur itu kan yang dibutuhkan duit, ya enggak? Dia enggak peduli siapa yang datang itu enggak peduli. Yang membutuhkan duit. Begitu masuk kamar tanpa basa-basi, ya, karena saya juga pernah melacur. Tanpa basa-basi langsung udah wis langsung mentong-mentong. Ndang Mas. Sik ndonga sik. Ayo ikuti saya. Supaya kita tidak tersebut zina, ayo ndonga bareng karo. Iya. Ya. Beh ribet temen Mas, arep nglonte dadak ndonga barang. Tapi setidaknya kan dia pelacur ini kan berpikir nanti kan. Ketika itu dia sudah berpikir, nanti setelah kita tinggal juga lebih berpikir lagi. Besa umur urip nglonte nembe temu iki wong ini. Paham nggih? Ada pertanyaan lain? Ada. Nah, masih yang dari Majenang, ada pertanyaan? Enggak ada. Tapi paham kan kemana arahnya saya berbicara? Aslinya kita itu dipermudah dan diperenak oleh Maha Suci itu. Tapi kitanya mempersulit sendiri. Oke, besok panjenengan pulang. Perkara nanti panjenengan mau kesini lagi boleh silakan. Yang terpenting hasil manekung atau hasil gemblengnya panjenengan itu tersambut dulu, bleber sik ning keluargane sampean, ya. Untuk para kadang yang tinggal bersama saya di pesanggeran ini hati-hati. Dan untuk panjenengan yang sedang manekung atau gembleng, berjuang dan berusahalah untuk hafal jati diri panjenengan sendiri, ya. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Lah tadi dikasih kesempatan enggak? Belum muncul. Ya monggo. Maaf. Ini sebetulnya sama keluarga saya. Istri saya kan termasuk orang awam, Mbak. Jadi masih melakukan KB ya. Kalau kita melakukan istri ke KB itu apa termasuk luput gitu?
Karena istri panjenengan belum tahu, belum paham, belum ngerti, tidak luput. Kecuali kalau istri panjenengan sudah ngerti, paham dan tahu, tapi melakukannya, nah berarti luput. Nggih. Jadi selama panjenengan selama istri panjenengan belum ngerti, belum paham, belum tahu, tidak apa-apa. Tapi nanti suatu ketika kalau istri panjenengan sudah mulai ngerti, mulai paham, mulai tahu, nah itu harus dihentikan. Yeah, harus dihentikan. Ada lagi? Nah, sudah. No.